Hari ini kita akan membahas mulsa. Mulsa itu apa sih? Langsung aja searching. Mulsa adalah material penutup tanaman budidaya yang dimaksud untuk menjaga kelembapan tanah. Nah, jadi mulsa itu adalah material yang dipakai untuk menutupi permukaan tanah supaya tanahnya itu tetap lembab karena tanahnya nggak kena matahari secara langsung. Nah, pasti sahabat sering lihat kan mulsa plastik yang digunakan seperti ini, biasanya untuk budidaya skala besar menggunakan plastik seperti ini. Nah, video kali ini saya akan share gimana caranya membuat mulsa organik dengan biaya yang sangat murah dan tentunya sangat gampang juga buatnya. Simak videonya ya sahabat, semoga bermanfaat. Hai, assalamualaikum sahabat berkebun. Kayaknya musim kemarau udah mulai ya, ini panas banget, makanya saya mau kasih mulsa organik untuk semua tanaman saya, mulai dari yang di raised bed sampai yang di pot. Nah, sebenarnya ini udah saya kasih mulsa sekam. Ini bisa dilihat, ini lapisan atas itu sekam tuh. Jadi kalau sekamnya itu dikorek, barulah bagian bawahnya ini tanah tuh. Jadi si tanahnya ini tetap lembab, bisa dilihat kan, ini tuh masih lembab banget karena bagian atasnya itu saya tutupin pakai sekam. Nah, walaupun ini udah saya kasih mulsa dari sekam, tapi saya masih berniat mau menambah ketebalan mulsanya pakai mulsa organik dari daun kering. Kenapa? Karena di sini kalau musim kemarau itu benar-benar ekstrim panasnya gitu. Jadi ketebalan mulsanya juga harus ditambah supaya nanti dia lebih tahan kalau kena panas, medianya nggak gampang kering, sehingga kita nggak perlu sering-sering nyiram. Karena di sini sahabat kalau lagi kemarau itu suka susah air gitu. Jadi fungsi mulsa yang pertama adalah mengurangi penguapan sehingga kita nggak perlu sering-sering siram. Jadi kita bisa berhemat air. Yang kedua, dia juga dapat menekan pertumbuhan gulma. Nah, kalau bisa dilihat kan di sini masih banyak tumbuh gulma nih di pinggir-pinggir sini. Nah, gulma itu bisa tumbuh kalau ada media tanam, ada matahari, dan ada air. Nah, kalau masih banyak tumbuh gulma di sekitaran raised bed sini, berarti ketebalan mulsanya bisa kita tambah supaya nggak ada matahari masuk di tanah-tanah yang kosong-kosong ini, sehingga tidak ada gulma yang tumbuh gitu. Kalau nggak ada gulma, produktivitas tanaman kita akan naik karena nutrisinya nggak diserap sama gulma. Nah, fungsi yang ketiga dari mulsa adalah dia akan menambah kesuburan tanah gitu. Seperti ini kan, ini saya kasih mulsa sekam ya. Nah, lama-lama ini sekamnya itu akan terurai dengan sendirinya, dan itu bagus banget untuk kesuburan tanahnya gitu. Udah terbukti di raised bed ini tuh udah berapa kali saya gonta-ganti tanaman sayur gitu ya, tanpa saya harus mengganti media tanamnya, tapi tumbuhannya masih tetap bisa tumbuh dengan subur. Itu tandanya media tanamnya itu masih kaya dengan unsur hara. Nah, ditambah lagi kalau misalkan kita siram, itu nutrisi dari si mulsa akan diserap sama tanaman gitu. Jadinya tanamannya akan lebih subur. Nah, hari ini saya akan bikin mulsa organik dari daun kering. Ikutin videonya sampai habis ya. Nah, untuk mulsa organik di sini saya pakai daun kering bekas tebangan pohon mangga. Sahabat bebas ya, mau pakai daun apa aja bisa, asalkan kering. Bahkan kalau kalian nggak punya stok daun kering pun, sahabat bisa cabutin rumput-rumput yang ada, terus kalian jemur sampai jadi kering, terus dijadiin mulsa. Boleh banget kok. Jadi nggak harus daun bambu misalkan, nggak harus. Di sini saya pakai daun mangga. Nah, ini karena masih nyatu sama ranting-rantingnya seperti ini akan saya gunting-gunting dulu jadi lebih kecil supaya gampang dimasukin ke pot. Rantingnya kita pakai ya, nggak apa-apa, malah tambah subur gitu. Nah, langsung aja kita potong-potong. Di sini saya pakai gunting dahan ya, supaya gampang motongnya. Ya, kita potong-potong aja sampai jadi ukuran kecil. Nah, kurang lebih segini lah ya. Jadi biar nanti masuk ke pot itu gampang. Tapi kalau kalian males motong-motong gitu ya,
ya nggak apa-apa juga nggak dipotong, asalkan muat masuk ke potnya gitu. Nah kalau saya lebih suka dipotong-potong dulu. Nah ini udah penuh, ini mau saya tebarin dulu di raised bed. Ranting-rantingnya juga tuh saya ikut sertain. Oke, langsung aja kita mau aplikasiin mulsanya ke raised bed. Caranya gampang banget. Tinggal ambil mulsanya, terus diratain di raised bed. Nah, gini ya. Kita tutupin tanah-tanah yang kosong sampai rata. Nah ini bagian raised bed udah beres, saya kasih mulsa. Tuh gampang banget kan, tinggal disebarin aja pokoknya yang rata. Kalau semakin rapat semakin bagus. Nah ini yang di antara pohon kacang panjang juga saya kasih mulsa. Tuh di antara sela-sela ini. Selesai, tinggal yang di dalam pot di dalam rumah. Nah sekarang mulsanya mau saya kasih untuk tanaman di dalam pot yang gampang-gampang layu. Itu tandanya mereka sangat-sangat butuh mulsa. Nah di sini mulsanya mau saya kasih ke pot-pot selada. Tuh bisa dilihat kan, ini dia gampang layu kalau kena panas. Padahal ini udah saya kasih mulsa sekam ya, tapi kayaknya kurang tebal, jadi mau saya tambahin sama mulsa daun kering. Nah ini sudah saya kasih mulsa semuanya di pot selada. Harapannya nanti di musim kemarau yang panas ini medianya nggak cepet kering, sehingga saya bisa hemat air. Dan nanti kalau misalkan kita siram, air-airnya itu akan turun ke bawah kan, sehingga nanti nutrisi dari daun kering ini akan diserap sama tanaman seladanya. Semoga seladanya bisa tambah subur. Dan tetap update video-video kebun Una ya sahabat, karena nanti akan saya update perkembangannya dari hari ke hari. Semoga videonya bermanfaat dan semoga videonya bisa menambah semangat sahabat semua untuk berkebun. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.